Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Misi Allah, Misi Saya. Pelajaran pertama, Misi Allah bagi kita, bagian pertama. Selasa, 3 Oktober, Allah yang menjadi satu dengan kita. Perjanjian Lama menyatakan bagaimana pencipta mulai melaksanakan rencana melalui suatu umat yang seharusnya mewakili sifat dan maksudnya kepada dunia. Segala sesuatu yang Allah lakukan adalah sesuai dengan strategi misinya. Melalui Nabi Yesaya, Allah berkata, "Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan." Tetapi dalam perjanjian baru, kerinduan Allah untuk bersama dengan manusia dinyatakan melalui sebuah dimensi yang baru. Melalui penjelmaan Kristus, apa yang tadinya hanya merupakan janji di Taman Eden, sekarang menjadi kenyataan. Bacalah cerita tentang pengumuman kelahiran Yesus dalam Matius 1 ayat 18-23. Apakah hal-hal yang penting tentang Allah yang disampaikan oleh cerita ini kepada kita? Allah beserta kita, Immanuel. Allah sebelumnya telah berdiam di antara umatnya di dalam bait suci. Sekarang dia tinggal di antara mereka secara fisik dalam wujud pribadi Yesus Kristus dari Nazaret. Sungguh, dengan kelahiran Yesus, Allah menyatakan dalam cara-cara yang nyata kerinduannya yang terus-menerus ingin beserta dengan kita dalam sifat dan misi. Anak Allah yang adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi, dan dia adalah pribadi yang menegaskan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bacalah Yohanes 1 ayat 14-18. Apakah yang bisa Anda pelajari dari penjelmaan Kristus sehubungan dengan misi Allah kepada kita? Allah bergerak maju dengan misinya dan kemudian melalui Yesus Kristus hadir dalam daging di antara anak-anaknya. Dialah anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, yang menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama dan sejalan dengan rencana ilahi menjadi satu dengan kita. Allah dalam daging, Allah dari misi itu terus bertindak untuk menyelesaikan tujuannya. Pikirkan arti dari kasih Allah kepada kita yang sangat besar sehingga dia mau datang kepada kita dalam kemanusiaan kita. Bagaimanakah kita seharusnya menanggapi kasih ini secara khusus dalam hubungannya dengan misi kepada sesama kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Matius 1:23 mengatakan, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel." Firman Tuhan mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3:23 dan 24. Haruslah kita mengetahui bahwa seluruh pekerjaan penebusan didahului dengan tanda kedatangan bayi itu di Bethlehem. Dan ini menandakan bahwa Allah menjadi satu dengan kita. Dia menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus menjadi seperti kita. Bahkan dia rela mati di kayu salib. Kedatangannya ini menggambarkan mengenai karakter Allah, yakni Allah adalah kasih. Hanya beberapa gembala yang rendah hati yang dipanggil untuk menjadi saksi kejadian unik bagi umat manusia ini, di mana anak Allah menyatakan diri sebagai anak manusia. Tetapi ketika Yesus dilahirkan, hanya beberapa orang saja yang percaya bahwa ia adalah Mesias, sedangkan yang lain tidak mempercayainya, bahkan berniat hendak membunuhnya. Sampai detik ini pun masih banyak orang yang menolak Yesus, bahkan melecehkan Sang Juru Selamat umat manusia. Ketika ia berada di atas bumi, gelar Immanuel tidak pernah dimengerti sepenuhnya dan mungkin tidak pernah dipergunakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dia sendiri meneguhkannya ketika dia menguatkan para rasul yang dikasihinya dengan berkata, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah beserta dengan kita, Immanuel." Oleh karena itu dia katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yesus sendiri telah mengatakan hendak menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman, maka kita pun dapat mengklaimnya sebagai Immanuel yang kekal. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nubuatan ini telah digenapi. Para malaikat membawa berita sukacita ini kepada gembala-gembala dengan berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Apa itu? Yesus datang di dunia ini.
Allah bergerak maju dengan misinya dan kemudian melalui Yesus Kristus hadir dalam daging di antara anak-anaknya. Dialah anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran yang menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama dan sejalan dengan rencana ilahi menjadi satu dengan kita, Allah dalam daging. Itulah sebabnya Yesus mengerti setiap keluhan-keluhan manusia. Dia mengerti setiap penderitaan dan pergumulan manusia, dan ia memberikan tawaran kepada kita untuk datang kepadanya, sebab ia lemah lembut dan rendah hati, dan kita akan memperoleh ketenangan apabila kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui penjelmaan Yesus Kristus. Apa yang tadinya hanya merupakan janji di Taman Eden sekarang menjadi kenyataan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi ini di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita terus setia kepada Tuhan, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Bukti nyatanya, Yesus Kristus diutus ke dunia untuk menjadi seperti kita, dan Dia menebus kita dari segala kejahatan kita. Allah sangat memperhatikan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih oleh karena Yesus datang ke dunia menjadi sama seperti dengan kami manusia, rela mati di kayu salib untuk keselamatan kami manusia. Bantu kami untuk kami terus setia kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.